Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat sehat, selamat siang, selamat datang kembali di obrolan sehat bareng Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Kendal. Kali ini kita akan bersama 3 narsum, tapi kali ini kita masih bersama 2 narsum dulu. Nanti yang satunya bakal nyusul nih. Yang pertama dari Dinas Kesehatan Kabupaten Kendal yaitu ada Mas Doni. Beliau di bidang kesehatan lingkungan. Apa kabar Mas Doni? Alhamdulillah Mas, baik Mas. Ini pertama podcast ya Mas? Iya betul. Gak usah tegang Mas, insya Allah kita kalem aja. Siap. Baik, yang narsum yang kedua yaitu ada Pak Ari selaku Wakil Ketua Komisi D DPRD Kabupaten Kendal. Alhamdulillah sehat Pak Ari. Alhamdulillah sehat Mas. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan nanti yang narsum ketiga itu ada Mas Dedi ya. Beliau itu Ketua Komisi D DPRD Kabupaten Kendal yang insya Allah nanti akan usul bersama kita. Baik sobat sehat, pada episode kali ini kita akan membahas topik yang sangat penting nih, yaitu tentang keamanan pangan dalam program makan bergizi gratis atau MBG. Mungkin sobat sehat udah sering ya mendengar MBG itu ada di mana-mana ya, di sekolah dan sebagainya kayak gitu. Nah, program MBG merupakan salah satu upaya pemerintah dalam meningkatkan status gizi anak-anak Indonesia. Namun, makanan bergizi saja itu tidak cukup. Makanan juga harus aman dikonsumsi agar tidak menimbulkan penyakit maupun keracunan pangan, teman-teman. Nah, untuk membahas hal tersebut telah hadir narsum kita nih ya. Kita nanti akan berdiskusi tentang keamanan pangan dalam program makan bergizi gratis atau MBG. Baik, mungkin yang pertama kita akan bertanya ke Mas Doni ya. Selaku dari perwakilan Dinkesda Kabupaten Kendal, karena beliau dalam hal ini juga di bidang kesehatan lingkungan. Nah, ini juga beliau itu juga yang saya tahu itu sering ya kalau teman-teman punya SPBG atau dapur itu kalau ada syarat SLHS ya, itu beliau ini yang biasa turun di lapangan nih, sobat sehat. Nah, mungkin kita akan bertanya langsung ke Mas Doni ya. Sebenarnya itu apa sih yang dimaksud dengan program makan bergizi gratis atau MBG ini, Mas? Ya, oke. Terima kasih Mas Abi. Ini izin memperkenalkan diri ya, Mas, secara lengkap. Saya nama Doni Renan, panggilannya Doni. Sementara ini diberikan amanah untuk menjadi Katimker di kesehatan lingkungan, KLB dan bencana. Jadi barusan pindah ke bidang P2 terkait dengan SOTK baru. Jadi terkait dengan program MBG ini berada di bawah naungan kami. Jadi tadi yang Mas Abi ceritakan bahwa kalau ke dapur terkadang saya ikut, jadi terkait dengan pemantauan. Terima kasih Mas Abi. Jadi terkait dengan program MBG ini, jadi ini salah satu program prioritas dari pemerintah ya, program strategis di mana program MBG ini harapannya menjadi salah satu faktor pendukung untuk Indonesia menjadi negara Indonesia emas di 2045. Harapannya seperti itu. Makanya yang diberikan sasaran itu anak-anak yang 3B dari ibu hamil, ibu menyusui, kemudian balita, kemudian untuk usia sekolah SD, SMP, kemudian SMA. Jadi nanti harapannya di 2045 itu menjadi masyarakat yang produktif. Ya, harapannya nanti Indonesia itu mempunyai masyarakat yang pintar-pintar, kemudian sehat, mempunyai daya saing dan usia harapan hidupnya panjang, Mas. Jadi kalau di di kita itu mungkin 75 sampai
sampai 80 itu kadang lansianya sudah tidak begitu sehat ya. Tapi kalau kita melihat dari di luar negeri itu mungkin 80-90 lansianya masih sehat-sehat sekali. Jadi itu mungkin sedikit mengulik tentang tujuan dari program makan gizi gratis. Oke, baik Mas Doni. Kebetulan ini juga ada Pak Ari ya selaku dari legislatif. Nah, kalau menurut Pak Ari nih, apa yang harus dipahami masyarakat nih agar tidak menganggap program MBG ini hanya sebagai pembagian makanan gratis, Pak? Ya Mas, jadi ini program ini cukup luar biasa nih Mas. Ini program yang dicanangkan oleh Pak Presiden Prabowo lewat Perpres nomor 83 tahun 2024 tentang Badan Gizi Nasional gitu ya. Jadi karena ini program baru tentunya memang pola kita untuk mengedukasi masyarakat tidak sekedar bahwa ini yang penting dapat gratis gitu ya. Nah, jadi tadi sudah disebutkan oleh Mas Doni juga bahwa program ini sebenarnya dalam rangka meningkatkan status gizi masyarakat, terutama yang tadi anak-anak sekolah gitu ya, atau 3B tadi kan itu. Ya, jadi ibu hamil, ibu menyusui, balita, nah itu kemudian anak-anak sekolah ini dimulai dari anak-anak TK bahkan itu, dan anak-anak TK, kemudian anak SD, anak sederajatnya, SMP sederajatnya, dan SMA sederajatnya, dan tidak ini itu aja anak-anak pesantren segala macam. Nah ini kan sebenarnya program yang cukup luar biasa dalam rangka meningkatkan gizi anak-anak, kemudian juga dalam rangka untuk menghindari kekurangan gizi atau stunting yang ada ini. Nah ini. Terus kemudian selain itu juga meningkatkan kesehatan peserta didik yang ada. Nah, dalam harapannya dengan posisi mereka mendapatkan asupan makan yang bergizi, maka konsentrasi belajarnya menjadi lebih fokus, lebih meningkat gitu. Kemampuan dia untuk menggunakan otaknya untuk bekerja dalam rangka dia belajar itu bisa lebih baik gitu. Kemudian juga untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangan anak. Dan yang terpenting adalah dalam rangka menyambut atau dalam rangka mempersiapkan generasi emas ya, tahun 2045. Ya, Indonesia emas, generasi emas Indonesia tahun 2045. Ya. Jadi karena ini betapa pentingnya kegiatan ini, maka kita kepada masyarakat harus punya effort untuk menjelaskan bahwa tidak sekedar gratis saja gitu, tidak sekedar gratis saja. Cuma memang tantangannya cukup luar biasa ini Mas Abi. Jadi semua stakeholder yang ada di sana ya harus cukup bekerja keras untuk memberikan pemahaman itu gitu. Karena realitanya di masyarakat kita masih ada tanda kutip kesalahan pahaman tentang ini kan. Sehingga pada saat ada kesalahan yang ada di lapangan, yang realita apakah karena masakannya yang kurang pas, apakah karena ada proses keracunan dan lain sebagainya itu di proses berjalannya waktu yang ada, maka ini kemudian menjadi statement negatif gitu kepada program ini gitu. Tapi sebenarnya program ini sangat cukup luar biasa gitu ya, dalam rangka mempersiapkan anak-anak generasi penerus bangsa ini agar mereka lebih siap ya terutama dalam rangka ini mendapatkan makanan bergizi gitu. Itu menurut saya Mas Kevin. Oke, baik. Tadi juga udah disinggung tentang stakeholder ya Pak Ari. Nah, kalau dari Pak Ari sendiri sebagai wakil ketua Komisi D itu melihat kesiapan daerah dalam menyukseskan program ini seperti apa? Ya hari ini berbenah lah Mas. Artinya kalau saya katakan bahwa tidak siap, hari ini kenyataannya ini program nasional yang harus didukung semuanya. Tetapi realitanya bahwa hari ini adalah ini program baru, di mana banyak hal yang butuh disesuaikan. Ya. Apakah penyesuaian dari sisi regulasi, apakah penyesuaian dari sisi persiapan, apakah penyesuaian dari sisi pemahaman. Nah ini kan butuh waktu ya. Tetapi apapun realitanya hari ini ya harus disiapkan gitu. Ya harus disiapkan dan harus disukseskan gitu. Karena ini program ini ada, meskipun nanti ada masukan, kritik dan lain sebagainya. Karena program ini bukan program jangka pendek yang bisa dilihat dalam waktu sekejap gitu. Ini program jangka panjang. Tentunya karena ini program jangka panjang, maka progres perencanaannya pun tidak tiba-tiba menjadi kemudian sudah nampak tidak, karena ini jangka panjang, maka ini progres ini harus kita lihat ya, kesiapan-kesiapannya harus kita lihat. Maka di pemerintah daerah mau nggak mau ya harus diikuti, mau nggak mau harus disukseskan gitu, sesuai dengan yang jadi tusi atau sesuai dengan parameter yang diturunkan dari
pemerintah pusat gitu yang terkait dengan kegiatan ini. Meskipun memang hari ini serapan anggarannya cukup luar biasa. Mau diakui tidak diakui serapannya cukup biasa karena memang program ini kan tidak hanya satu atau dua fokus saja yang jumlahnya tertentu, tapi ini buat seluruh anak gitu ya, seluruh anak. Misalnya Kendal ini, Kendal ini kan anak-anak yang tumbuhnya kan banyak gitu, anak-anak tumbuhnya dari 1 juta penduduk Kendal ini yang notabene anak-anak itu kan banyak sekali gitu. Nah maka karena ini jumlahnya banyak, otomatis serapan anggarannya pun juga akan banyak ya gitu Mas. Gitu Mas. Baik, kalau kita melihat memang banyak kekurangan dan juga kritik ya dari masyarakat itu. Nah, kalau dari Pak Ari selaku DPRD itu mengajak masyarakat untuk ikut memiliki dan mendukung program ini itu seperti apa Pak? Jadi gini Mas ya, jadi kita ini hari ini karena ini sudah dunia ini kan sudah dunia medsos ya Mas. Dunia ini sudah dunia medsos dan kemudian posisi hari ini program ini sudah bergulir dan realitanya memang menyedot anggaran yang cukup luar biasa dan anggaran ini akhirnya karena negara ini pun juga belum maksudnya belum termasuk negara maju gitu ya. Jadi anggaran itu harus berbagi-bagi dengan segala bentuk prioritas program. Dan ini program baru, nah di era Pak Presiden Prabowo ini kan era program baru dan ini nampak nyedot anggarannya cukup tinggi, Mas, cukup tinggi. Nah, dengan adanya penyedotan anggaran cukup tinggi ini dampaknya sudah dirasakan nyata oleh pemerintah daerah, yaitu adanya pengurangan dana transfer daerah. Nah, TKD-nya berkurang gitu. Ya, meskipun ada banyak alasan, alasan yang disampaikan oleh pemerintah pusat terkait dengan pemotongan TKD ini, apa yang terkait dengan masalah efisiensi dan lain sebagainya. Tapi real yang didorong ini adalah kegiatan yang sifatnya di MPG ini gitu. Nah, jadi kalau melihat dari tujuan awalnya ini cukup bagus sekali dan kedua akibatnya adalah menyedot anggaran cukup besar sekali gitu. Maka ini kalau tidak dilakukan dengan sesuai tusinya maka pasti akan menuai kritikan. Ya, ini sudah berjalan mungkin sudah setahun ya Mas. Nah, setahun gitu berjalan ini dan ini cukup luar biasa gitu ya. Jadi sudah dirasakan. Gitu. Pertama itu masyarakat itu merasa bahwa ini belum sesuai dengan apa yang diinginkan gitu loh. Contoh misalnya selera. Anak-anak hari ini kan anak-anak Gen Z atau Gen Alpha gitu. Hari ini kan tidak gampang Mas makan itu. Ya, makan itu kan gampang kan. Sedangkan di dalam proses penyediaan makanan bergizi ini kan itu harus jelas asupannya. Ada kalorinya, ada proteinnya, ada sayurnya, ada buahnya, bahkan nanti ditambah susu ya untuk ini kan. Nah, di sini kan tantangannya adalah untuk melayani sekian ribu anak yang ada itu tantangannya adalah di mana mereka harus menyesuaikan selera itu. Anak-anak kita hari ini kan lebih cenderung makanannya kan junk food. Ya, karena junk food yang disukainya makan junk food gitu. Nah, pada saat mereka disodori dengan makanan yang sifatnya bergizi ini, maka mereka kadang-kadang ya ada yang nggak suka, mungkin karena dia tidak suka sayur, atau mungkin dia tidak suka susu. Nah itu kan macam-macam. Maka dinamisasi inilah yang kemudian kita sebagai pemerintah harus betul-betul mengadakan pendekatan kepada masyarakat dari tujuan awal tadi diadakannya yang terkait dengan makan bergizi itu apa gitu. Nah, jadi mudah-mudahan ya ini terus diikhtiari Pak ya, jadi yang bekerja adalah tidak hanya sekedar dinkes saja yang dia memastikan terkait dengan masalah kebersihan dan sanitasinya ya, yang sekarang melakukan lewat dengan sertifikat SLAS saja, tapi yang terpenting adalah bagaimana proses edukasi kepada masyarakat bahwa program ini betul-betul program untuk anak-anak kita, ya. Program ini betul-betul bermanfaat untuk kita. Nah, dan karena resikonya adalah adanya anggaran yang cukup besar, maka ya tadi pasti nanti akan banyak kritik dan masukan dan saran. Ya. Tapi tetap ini harus didorong. Ya. Kalau ingin sukses harus didorong. Karena ini kita belum bisa melihat setahun itu belum bisa lihat ininya itu program ini yang terkait dengan ini. Karena ini jangka panjang program ini. Gitu Pak sebenarnya. Oke, baik Mas Doni ini tadi juga udah dijelasin ya bahwasanya MBG ini memerlukan anggaran yang sangat besar, bahkan TKD pun juga berpengaruh ya. Ini termasuk dinkes dan sebagainya. Nah, kalau dari Mas Doni sendiri ya,
melihat kenapa sih pemerintah itu memberikan perhatian sampai menyedot anggaran segitu besarnya gitu ya terhadap program ini. Tadi mungkin udah jelasin ya ada kayak starting sebagainya gitu. Nah, kalau dari Mas Doni sendiri itu melihatnya seperti apa tentang program ini perhatian besar bagi pemerintah? Oke, terima kasih Mas Abi. Jadi program pemerintah ini perhatiannya sangat besar sekali, ya. Tadi sudah diuraikan sama Pak Ari bahwa untuk sekarang ini dan tidak hanya di Kendal, ya, mungkin di daerah-daerah lain bahwa stunting ini masih tinggi, ya, dan sedang diupayakan agar proses penurunannya. Ya, jadi paling tidak dengan kegiatan program MBG ini nantinya bisa menurunkan angka stunting, dan mungkin tidak hanya angka stunting ya, mungkin dari wasting, kemudian underweight, kemudian anemi, ya, apalagi anak-anak sekarang itu kan tadi sudah diinfokan dari Pak Ari bahwa terkadang makan sayur itu susah. Nah, itu kan apalagi di anak-anak muda itu kan, apalagi untuk anak muda yang perempuan itu angka aneminya itu juga perlu diperhatikan gitu. Jadi untuk nantinya untuk mempunyai anak, kemudian untuk reproduksinya ke depannya itu kan paling tidak dengan anemi yang diperhatikan itu karena lebih baik lagi untuk depannya untuk masyarakat. Dan untuk pemenuhan gizi ini akan memberikan manfaat yang sangat besar sekali Mas Abi, untuk meningkatkan daya tahan tubuh ya, untuk kesehariannya, kemudian memperbaiki kemampuan belajar. Kalau perutnya kenyang kan belajarnya mudah dipelajari dan mudah masuk ya. Dan untuk meningkatkan konsentrasi, kemudian untuk mengurangi angka ketidakhadiran ya, jadi tidak gampang sakit kalau gizi itu bagus. Kemudian dan pertumbuhan fisiknya bisa maksimal. Jadi tidak stunting, tidak pendek-pendek, tapi nantinya kedepannya masyarakat Indonesia akan tinggi-tinggi. Ya Mas ya. Main bolanya juga tinggi-tinggi nanti Mas. Ya, oke, baik. Baik Sobat Sehat, kita break dulu. Setelah ini jangan lupa tetap simak lagi di Obrolan Sehat. Halo Sobat Sehat, kembali lagi kita di Obrolan Sehat bareng Dinkes Kendal Kabupaten Kendal. Baik, tadi kita hari ini kedatangan narsum. Tadi Mas Didi belum datang ya, kita udah datang nih Mas Didi nih, selaku Ketua Komisi D DPRD Kabupaten Kendal. Iya, terima kasih Mas Abi. Oke Mas Didi, baik, karena ini kita masih MBG ya, jadi tadi udah Mas Doni, udah Pak Ari, ini Mas Didi langsung aja yang tanya ini ya. Oke. Baik, kita akan berbicara tentang prinsip pelaksanaan dari MBG itu sendiri. Nah, Mas Didi, bagaimana DPRD mengawasi agar prinsip ini tepat sasaran, kemudian tepat mutu, tepat waktu, dan tepat jumlah benar-benar diterapkan dalam MBG ini pelaksanaannya? Jadi terkait dengan pelaksanaan MBG yang tadi tepat waktu, tepat jumlah, tepat mutu. Jadi ini kan bagian mungkin dari pengawasan kami. Jadi kami yang ada di DPRD, walaupun secara anggaran MBG itu kan anggarannya kan bukan di kabupaten, ini kan di APBN, tapi kan secara fungsi pengawasan, karena ini ada uang negara, ada uang masyarakat. Nah, berarti kan kita kan mempunyai kewajiban untuk mengawasi, apalagi penerima manfaat dari MBG itu ya hampir 98% lebih itu mitra kami, baik yang di sekolahan, baik SD, SMP maupun yang B3, sing busui, bu hamil, balita itu kan di Dinas DP2 KPP 2PA. Jadi hari ini kami juga menerapkan fungsi pengawasan kami pernah memanggil juga terkait dengan pelaksanaan MBG yang ada di Kendal, supaya ya tadi itu tepat waktu, tepat jumlah, mutu. Itu kami pernah rapat kerja bareng dengan Korwil BGN, karena banyaknya itu tadi masukan dari masyarakat. Jadi kami itu sering menerima
laporan masyarakat terkait MBG itu yang mungkin secara penyebarannya itu belum merata, masih ada. Nah kalau sekarang sudah nggak banyak, tapi masih ada sekolahan yang belum menerima MBG, masih ada balita yang belum menerima MBG, terus juga terkait menu, nah itu juga terkadang juga kurang sesuai. Jadi selain kami melakukan rapat kerja, kami juga melakukan kunjungan langsung ke lapangan ya, terkait proses pengawasan. Kami melakukan evaluasi ya, terkait kualitas makan, walaupun ini tupoksinya di Dinkes ya, terkait pengawasan keamanan pangan ya, terus terkait distribusi, kepatuhan terhadap standar keamanan pangan, serta dampak terhadap penerima manfaat. Itu Mas Habib. Jadi ya kita hari ini benar-benar ya melakukan monitoring lah, terus mendengarkan masukan atau laporan dari masyarakat, dari konstituen-konstituen kita yang ada di masing-masing dapil dari kita. Itu kan banyak juga yang hari ini masih ya pada komplain lah, belum terima lah dan lain sebagainya. Itu Mas Habib. Oke, baik. Mas Doni nih, kira-kira itu biar program ini berjalan dengan baik itu prinsip apa sih harus dipenuhi oleh dari MBG ini sendiri gitu? Oke, terima kasih Mas Abi. Jadi terkait dengan prinsip-prinsip tadi sudah diuraikan oleh Pak Diki bahwa terkait dengan tepat sasaran ya. Jadi memang terkait dengan kegiatan ini kemana saja juga sudah diatur di dalam juknis dari BPN. Jadi disesuaikan dengan apa yang menjadi tujuan dari program ini. Kemudian terkait dengan tepat sasaran ini diberikan kepada kelompok-kelompok tertentu. Jadi ada kelompok rentan juga. Kemudian terkait dengan tepat mutu. Jadi makanan itu yang kita makan harapannya kan satu tidak mengakibatkan penyakit atau sakit bahkan keracunan. Kemudian bergizi. Ya tentunya karena ini program gizi gratis, kemudian aman, jadi waktu dimakan itu aman, kemudian higienis, ya, kemudian yang terakhir adalah sesuai standar kesehatan, ya itu harapan dari kita semua bahwa makanan yang akan kita makan itu seperti itu. Jadi apalagi kalau kita muslim otomatis halal kan ya Mas. Ya, kemudian tepat waktu, jadi untuk terkait dengan distribusi ini yang di daerah lain juga bisa mengakibatkan KLB atau kejadian menonjol gitu. Jadi distribusi ini juga sangat penting bahwa makanan tersebut itu aman di 3-4 jam Mas sebetulnya. Itu aman, terjamin mutunya, terjamin higienis sanitasinya. Maka di juklis itu 3-4 jam dan jaraknya itu tidak lebih dari 6 kilo Mas dalam pengantaran distribusi. Kemudian terkait dengan jarak tadi 6 kilo dan waktunya itu tidak boleh lebih dari 30 menit. Jadi kalau punya dapur SPBG di Kendal tidak boleh ngirim di Sukoharjo itu Jadi jaraknya itu juga harus diperhatikan untuk menghindari terjadinya KLB. Ya, mungkin seperti itu Mas. Baik, ya. Dan Pak Ari, terus kira-kira tantangan terbesar menjaga kualitas makanan dalam jumlah besar dan pentingnya transparansi dalam pelaksanaan program itu bagaimana? Ya, jadi sekali lagi karena yang tadi program baru Mas, penyesuaian di masing-masing dapur di SPPG ini betul-betul harus terkontrol gitu. Karena apa? Karena kemampuan masak dengan jumlah yang terbatas dengan jumlah besar itu kan butuh ada skill ya. Nah, makanya di program penyiapan sebelum dapur itu dibuka itu kan lewat dinas kesehatan, mereka harus ada pertama ada sertifikasi SLHS gitu, higienis dan sanitasi artinya bahwa yang dipastikan bahwa proses itu benar. Selain itu juga ada proses sertifikat jamah gitu, cara mereka menjamah, cara mereka menyiapkan itu kan tidak asal-asalan. Terus kemudian di situ harus pakai alat pelindung gitu, alat pelindung diri gitu. Artinya tidak tangan
tangan kosong gitu aja tanpa ada pelindungnya, kemudian asal memperlakukan makanan gitu dengan sekenaknya sendiri, enggak. Jadi ada protap, ada tata aturan yang harus dipenuhi, jadi SLAS itu bukan hanya sekedar sertifikat saja untuk persyaratan mereka buka, tapi di SLAS itu mereka melakukan sebuah pelatihan, di mana pelatihan itu menjadi skill bagi pengelola di masing-masing SPPG yang ada gitu. Nah, itu langkah pertama dalam rangka untuk mengantisipasi agar proses penyiapan makanan itu sesuai dengan yang diinginkan. Dan kemudian tadi disampaikan juga sama Mas Doni terkait dengan jaraknya, terkait dengan lamanya gitu. Itu juga bagian dari protap yang harus dipenuhi juga. Ya. Kalau itu dilanggar, maka ya nanti akan ada sesuatu yang luar biasa, ada kejadian luar biasa, misalnya keracunan dan sebagainya, sampai sana basi dan lain sebagainya. Nah itu. Jadi ini tantangan-tantangan yang memang harus dilakukan. Termasuk juga pola mereka penyiapan nasi misalnya. Nasi ini kan dalam jumlah besar, Mas, nggak mungkin kalau mereka misalnya yang sedikit misalnya 1000 penerima manfaat, nah kemudian mereka masaknya hanya dalam wadah berapa kali masaknya nggak mungkin, itu pasti ada wadah yang tersendiri, yang spesial. Nah pada saat mereka selesai, pada saat mereka menyajikan kan tidak bisa mereka tiba-tiba langsung di pondok-pondok ya, kalau orang Jawa itu di pondok-pondok itu langsung kan tidak ada prosesnya. Nah, ada proses di mana suhunya harus berapa, harus ada perlakuan seperti apa, agar nantinya nasi itu tidak basi, termasuk juga sayur, kemudian lauknya. Nunggu adem. Nah, itu harus ada sebuah proses di mana ini harus dipenuhi oleh masing-masing dapur yang menyiapkan makanan ini. Jadi memang tantangannya ini cukup luar biasa, Mas Abi gitu. Jadi kalau menurut kami hari ini adalah tadi saya sampaikan Pak Ketua Komisi D, proses pengawasan itu menjadi penting. Ya kalau kita ngomong proses pengawasan, sebenarnya hierarkisnya, karena ini programnya adalah program dari APBN, hierarkisnya itu sebenarnya secara langsung ya, komando itu tidak di luar tusi kita, tapi karena memang ini adalah program pemerintah dan ini harus disukseskan, maka peran serta tadi disampaikan di pertanyaan awal, bagaimana peran serta pemerintah daerah ya harus support. Nah, salah satu yang supportnya itu ya harus melakukan sebuah proses pengawasan. Dan harapan kita juga seiring dengan pengaturan organisasi yang sudah semakin pepek, kalau bahasanya sepepek itu sudah semakin rapi gitu. Karena memang ada di beberapa tempat ini karena baru, maka pemenuhan SDM dan lain sebagainya yang terkait dengan proses pengawasan kan masih terbatas. Nah, dan ada juga satgas yang diperintahkan sesuai dengan juknis yang ada itu di pemerintah daerah itu ada satgas gitu. Satgas MBG itu yang dilakukan itu kalau nggak salah yang diketahui Pak Sekda ya, itu diinginkan. Jadi agar mereka direknya jadi lebih ini. Tapi di satu sisi secara organisasi ada komando juga yang proses pengawasan itu dari proses tusi organisasi yang ada di MBG sana. Nah, dan mudah-mudahan ini sudah saling sinergis dan saling paham terkait tusinya, Mas. Harapan kita proses pengawasan ini akan semakin lebih. Karena di sini prosesnya adalah pengawasan. Kenapa? Karena titik kritisnya adalah program ini itu adalah program pemerintah pusat, ya. Terus kemudian yang melakukan kerjasamanya kan dengan pihak-pihak ketiga, Mas. Nah, ini tantangan, pusat titik kritis pihak ketiga. Jadi kalau di proses pengawasannya itu lemah, maka pasti di situ akan ada penyimpangan bisa terjadi. Apakah yang terkait dengan menu, apakah terkait dengan penyediaan, apakah terkait dengan persiapan-persiapan yang dijalankan, apakah terkait dengan pengiriman dan lain sebagainya. Makanya tadi yang disampaikan adalah tepat sasaran, tepat menu, tepat mutu dan lain sebagainya itu harus terus dipantau. Nah, proses pemantauan ini hari ini menurut kami ini harus dijaga dan harus digalakkan terus-menerus. Nah, bahkan kemarin waktu kita ketemu dengan perwakilan MPG di Kendal waktu itu, nah kita sampaikan hari ini ya gunakan medsos. Dan bahkan sekarang beliau sudah menyampaikan ke kita hasilnya adalah bagi ada penyimpangan sebutkan nama dapurnya, ya sebutkan alamatnya, gitu, sebutkan yayasannya, udah disampaikan itu. Jangan hanya diupload saja di medsos gitu. Kalau diupload di medsos hanya sekedar nunjukin ini loh, ini makanya apa standar enggak gitu. Tapi kita nggak tahu itu dapurnya mana, misalnya, terus alamatnya mana kita nggak tahu lah. Kemarin mereka minta udah dilaporkan aja. Nanti
non-name tidak apa-apa gitu, tapi disampaikan jelas awal dapurnya nanti akan dicek oleh mereka karena yang punya kuasa mereka. Nah, nanti bisa mendapat sanksi dan lain sebagainya. Dan ini sudah mulai dirapikan tata organisasinya dengan harapan bahwa semakin rapihnya tata organisasinya, pengawasannya, dan kemudian karena ini yang melaksanakan adalah pihak ketiga, harapannya pihak ketiga nanti akan tertib melaksanakan kegiatan yang penting ini. Gitu Mas. Oke, baik. Tadi juga udah disinggung ya tentang keberhasilan dan sebagainya. Nah, berarti kan ini perlu banyak peranan ya Mas Doni. Kira-kira selain keberhasilan program MBG tanggung jawab pemerintah itu, kira-kira itu pihak mana saja yang berperan untuk keberhasilan dalam program ini? Terus Mas Abi, jadi kegiatan ini, program ini itu tidak bisa mandiri atau sendiri, mungkin hanya pemerintah, tapi tadi sudah diuraikan oleh Pak Ari bahwa di pemerintahan kemudian yang melaksanakan ada pemerintah daerah, ya. Jadi di pemerintah sendiri tadi juga sudah diuraikan bahwa terkait dengan kebijakan, anggaran, dan pengawasan itu ada di atas, kemudian di sekolah juga ada perannya, yaitu terkait dengan pengawasan. Waktu menerima MBG tersebut harus diawasi dulu, harus dicek dulu, namanya uji organoleptik. Jadi ada PIC yang ada di sekolah bahwa makanan tersebut harus diperiksa dulu. Ya, uji organoleptik itu mulai dari mencicipi, membau, kemudian melihat. Nah, dari dasar itu kalau itu memang bisa dianggap aman, baru nanti bisa didistribusikan. Itu kalau ada di sekolah, gitu. Kemudian penting lagi kalau ada di sekolah itu tidak hanya memberikan makanan kemudian program itu selesai, bukan masalah. Jadi banyak sekali nilai-nilai dari MBG ini yang di sekolah itu bagus untuk diterapkan. Salah satunya terkait dengan cuci tangan pakai sabun Mas sebelum kita makan, itu penting sekali gitu untuk PHBS. Jadi kalau dulu waktu kita COVID itu kan kita tertib sekali ya Mas. Tapi masa sekarang ini, wah anak-anak kalau mau makan mungkin tinggal makan, padahal tangan kita tidak mesti bersih ya Mas ya. Kemudian terkait dengan mungkin kandungan gizi yang ada di makanan tersebut, itu kan paling tidak dari guru kelas itu diuraikan atau disampaikan bahwa makanan ini gizinya seperti ini, kemudian fungsinya untuk ini, lauknya seperti apa, itu mungkin bisa disampaikan. Kemudian ada nilai lagi terkait dengan rasa bersyukur Mas. Kita dapat makanan, kemudian dan tidak lupa berdoa ya Mas ya. Kemudian itu nilai-nilai yang dari sekolah yang bisa diterapkan. Kemudian kebersamaan Mas, makan bareng-bareng itu kan sangat senang ya Mas. Kalau kita makan bareng-bareng itu kan ya, terkadang kan anak-anak sekarang itu kan pilih-pilih ya Mas ya. Kalau udah suka sayur itu pilih apa ya, disisihkan gitu ya Mas ya. Nah, kalau makan bersama itu kan terkadang kan yang tadinya tidak suka hati atau daging atau apa itu kan temennya kok suka makan lah, itu bisa terpacu untuk kemudian bisa makan bersama-sama. Kemudian terkait dengan pengelolaan sampah Mas, kalau di situ ada sisa-sisa sampah itu kan bisa menjadi edukasi untuk membuang sampah ke depannya. Kemudian di samping lagi terkait dengan tanggung jawab atau peran dari tenaga kesehatan Mas, ya, terkait dengan melakukan pembinaan, kemudian pemantauan status gizi, kemudian dan pemberian edukasi. Kemudian dari orang tua juga ikut berperan Mas di situ. Di mana orang tua ini kan paling tidak memberikan pola makan juga yang sehat yang ada di rumah. Kemudian untuk mendukung makanan bergizi. Jadi kalau sudah di sekolah sudah tahu gambarannya seperti apa. Jadi terkadang itu kalau di lapangan itu banyak yang komplain Mas, karena ketidaksesuaian. Jadi harapan kami dari gizi atau yang sudah diberikan di sekolah itu menjadi gambaran nantinya diberikan juga di rumah. Jadi kan nanti di sekolah sehat, bergizi, kemudian di rumah juga mengikuti. Ya, kemudian dari masyarakat ya, sangat vital sekali ya, terkait dengan perannya, di mana mendukung penggunaan pangan lokal Mas. Jadi sebisa mungkin kita tidak mengikuti yang makanan-makanan yang junk food tadi
kemudian menjaga kebersihan, kemudian untuk ikut mengawasi pelaksanaan program. Jadi kalau kemarin juga ada terkait dengan evaluasi yang diberikan kepada kami, Dinkesda lewat Instagram yang ada di kami itu ada melaporkan juga Mas terkait dengan menu-menu yang kurang sesuai, dan kami konfirmasi ke dapur terkait dengan menu tersebut dan dikonfirmasi ya terakhirnya bisa kita evaluasi bersama dengan Korwil BGN yang ada di Kabupaten Kendal. Begitu Mas. Oke, baik Mas Doni. Mas Dini tadi juga disinggung nih tentang ada peranan dari keluarga ya. Nah, pesan Mas Dini untuk kepada orang tua agar mendukung program MBG. Ya, jadi memang hari ini program MBG ini salah satu program prioritas Bapak Presiden ya. Ini sebuah program yang menurut kami sangat bagus sekali karena ini untuk menunjang gizi generasi nanti penerus. Cuman memang masih ada kekhawatiran orang tua ya, terkait tadi yang keamanan ini, keamanan gimana, gizinya seperti apa. Nah, hari ini untuk orang tua murid yang putra atau putrinya masih bersekolah maupun yang balita penerima MBG ya jangan khawatir lah, bahwasanya hari ini terkait mutu, terkait kualitas makanan yang diberikan itu benar-benar hari ini diawasi betul. Dari dinas ini juga sering melakukan monitoring terhadap mutu, terhadap kualitas, termasuk tadi disampaikan bahwasanya makanan itu tidak boleh diantar lebih dari 30 menit. Nah, ini kan salah satu bentuk supaya makanan itu ketika diterima penerima murid atau ini balita ini benar-benar dalam keadaan fresh, dalam keadaan bagus, layak untuk dikonsumsi, dan itu bisa ya menambah gizi untuk putra putri mereka. Jadi untuk orang tua murid jangan khawatir, hari ini kualitas dari makanan MBG ini benar-benar hari ini sudah dijaga, benar-benar diawasi ya. Dan orang tua murid pun berhak untuk mengawasi juga ya, karena ini juga menjadi penting. Jadi program ini sangat bagus kalau tidak diawasi secara bersama-sama ya, ini nanti takutnya malah jadinya programnya jadi kurang bagus, manfaatnya jadi kurang terasa. Mungkin itu Mas Abi. Siap. Baik. Kemudian kalau Pak Ari, Pak, ini tadi kan udah diskusi juga tentang keluarga ya. Nah, bagaimana sih membangun budaya keamanan pangan dimulai dari lingkungan keluarga itu sendiri? Ya, tadi sampaikan Mas Doni adalah pola hidup sehat, ya, pola hidup sehat, ya, PHBS, ya. Nah itu ini ya harus diedukasi, ya. Jadi kita dulu zaman COVID seolah kan menakutkan, gitu ya, cukup menakutkan. Ya. Apakah harus di masyarakat disewa lagi seperti itu kan, gitu lah. Hari ini kan pola hidup sehat itu kan semakin berkurang kesadaran gitu. Nah, maka bagaimana mereka mencuci tangan, bagaimana dia sebelum makan itu harus melakukan tata urutan ya, tidak dari habis pergi kemudian langsung buka meja makan, udah makan langsung dimakan ya, tanpa menggunakan protap itu. Nah, maka ini kita harus membangun semangat kita untuk pola hidup sehat itu kembali digalakkan sepertinya dulu pada saat COVID tersebut gitu. Nah ini jadi ini menjadi maksudnya ini didorong agar masyarakat kita mulai sadar bahwa kalau dia melakukan pola hidup sehat, maka insya Allah kesehatan dia juga akan bisa terjaga dengan baik. Karena dimulai dari yang kecil tadi yang mencuci tangan, terus kemudian penyiapan makanan dengan terkontrol gitu, tidak asal beli, tidak asal buat gitu misalnya. Ini adalah merupakan satu kesatuan yang memang harus diperhatikan, mulai sekarang diperhatikan. Sehingga kalau kita pengen sehat, ya, kita pengen baik, ya berarti pola makannya harus dijaga. Kemudian ikutan-ikutan dari makan itu, ya seperti misalnya pola cuci tangan, pola pembersihan dan lain sebagainya itu juga harus dikontrol. Ya. Insya Allah dengan pola-pola hidup sehat inilah yang akan membuat diri kita kemudian menjadi tertata pola kehidupannya dan nilai-nilai kesehatannya. Gitu. Oke, baik Sobat Sehat, kita break jeda dulu ya. Tetap simak di obrolan sehat bareng Dinkesda Kabupaten Kendal.
Halo Sobat Sehat, kembali lagi di Obras, obrolan sehat bareng Dinkes Kabupaten Kendal. Baik, karena kita udah masuk ke sesi yang ketiga, karena kita masih membahas MBG ya, makan bergizi gratis, kita akan membahas tentang pelaksanaan MBG sendiri di Kabupaten Kendal. Nah, ini Mas Doni ya, kita akan bertanya ke Mas Doni tentang bagaimana sih implementasi program MBG di Kabupaten Kendal dan perkembangan dari SPBG sendiri di Mas Doni di Kabupaten Kendal ini. Terima kasih Mas Abi. Jadi terkait dengan implementasi program MBG di Kabupaten Kendal, bahwa program ini dilakukan secara bertahap ya, sesuai dengan kebijakan dari pemerintah pusat dan didukung oleh pemerintah daerah. Di mana dalam yang perlu menjadi perhatian dalam pelaksanaan program MBG ini adalah yang awal adalah penyiapan dapur atau satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG, Mas. Kemudian terkait dengan pengadaan bahan pangan yang berkualitas, ya. Kemudian terkait dengan pengolahan makanan sesuai dengan standar atau higienis sanitasi. Kemudian dengan distribusi makanan yang tepat waktu, ya, tadi terkait dengan waktu dan jarak. Kemudian terkait dengan pengawasan mutu dan keamanan pangan. Yang terakhir adalah monitoring dan evaluasi pelaksanaan. Jadi Mas Abi, terkait dengan pengawasan mutu dan keamanan pangan, kami dibantu oleh programmer yang ada di Puskesmas terkait dengan program MBG ini, karena jumlah atau banyaknya SPPG yang ada di Kabupaten Kendal. Jadi kami dibantu oleh Puskesmas terkait dengan pengawasan dan pembinaan yang ada di wilayah masing-masing puskesmas. Jadi terkait dengan pengawasan tersebut, kami memberikan surat edaran kepada kepala SPPG bahwa akan dilakukan IKL dan pengambilan sampel per 2 bulan dan per 6 bulan, Mas. Jadi surat sudah kami berikan. Jadi setiap 2 bulan akan kita ambil sampel airnya, jadi setiap bulan. Kemudian per 6 bulan ini akan dilakukan pengambilan air dan pengambilan sampel makanan. Jadi terkait dengan pengawasan itu yang kami lakukan, dan terkait dengan sarana dan prasarana, tentunya dari Puskesmas mengadakan inspeksi kesehatan lingkungan, Mas. Jadi kalau standar itu nilainya lebih dari 80%. Jadi sudah terstandar untuk SPPG yang sudah operasional. Kemudian keberhasilan program ini memerlukan sinergi, ya Mas. Jadi tidak hanya dari pemerintah daerah saja, tapi pemerintah pusat, pemerintah daerah, kemudian dari sekolah, kemudian dari tenaga kesehatan, kemudian yang dari SPPG itu sendiri, dan kemudian dipantau oleh masyarakat. Terkait dengan perkembangan SPPG di Kabupaten Kendal, Mas, jadi memang perkembangannya sangat pesat sekali, Mas. Jadi sementara ini kami sudah mengeluarkan 140 sertifikat layak higienis sanitasi di masing-masing SPPG, di mana jumlahnya itu setiap kecamatan berbeda-beda nih, Mas, terkait dengan kesiapan dari masing-masing dapur tersebut. Mungkin seperti itu, Mas Abi. Tiap kecamatan sekarang dibatasi ya, Mas ya? Ya, kalau dari kami mungkin yang lebih paham adalah dari Korwil BGN. Oh ya, dari BGN. Jadi kami hanya memfasilitasi atau permohonan dari dapur SPPG terkait dengan pengajuan SLHS. Jadi untuk terkait dengan masing-masing kecamatan berapa dapur, kami hanya mengetahui sesudah SLHS itu turun. Kedepannya kami memberikan kurang info tersebut. Oke. Baik, Mas. Jadi dengan semakin banyaknya SPBG di Kendal, Mas, bagaimana sih DPR itu memastikan seluruhnya itu memenuhi standar pelayanan? Dan apa target dari DPRD sendiri terhadap pengembangan SPBG ke depan? Iya, terima kasih Mas Abi. Jadi itu tadi Mas yang seperti yang sampaikan terkait pengawasan ya. Jadi hari ini memang seluruh SPBG harus memenuhi standar operasional.
salah satunya tadi SLHS, nah, yang itu sifatnya wajib bagi semua SPPG yang itu mau beroperasi, itu SLHS-nya itu sudah harus terbit karena itu kunci ya Mas Joni ya, betul ya. Jadi terkait standar higienis, sanitasi dan keamanan pangan supaya tadi itu makanan benar-benar terjamin. Terus terkait target ke depan, nah ini Mas Abi. Hari ini kita ketahui bersama bahwasanya waktu tahun 2025 kami rapat dengan Korwil BGN itu waktu itu sebelum sebelum hari raya nih, tahun ini sebelum hari raya kemarin, sebelum puasa lah, itu ketika kita tanya sudah berapa sih hari ini dapur yang sudah berjalan, waktu itu ada 105 dapur dari target titik yang ada di Kendal itu ada 160-an. Jadi target ke depan SPPG bertambah tetapi kualitas pelayanan harus tetap sama di seluruh wilayah Kendal. Nah ini karena yang menjadi poin catatan kritis dari masyarakat ini kan membandingkan SPPG sana kok menunya seperti ini, SPPG ini kok menunya seperti ini. Nah ini loh. Jadi target kita ke depan, kita juga akan melakukan pengawasan yang lebih intensif lagi. Juga kami pengennya ketika SPPG ini semakin bertambah, kualitas pelayanan harus tetap sama di seluruh wilayah Kendal. Jadi tidak beda-bedakan karena kan target standarnya ini kan sama ini, menunya ini kan sama, cuman mungkin variasinya saja, karbohidratnya apa, terus proteinnya apa lah, ini kan harus istilahnya sama lah, jangan sampai nanti berbeda. Kalau berbeda nanti akan timbul pertanyaan, akan timbul permasalahan di masyarakat. Oh ini kok antara dapur A dengan dapur B ini berbeda, seperti itu Mas Abi. Oke, baik. Kemudian ini Bapak Ari nih, tantangan terbesar dalam pemerataan layanan MBG di seluruh wilayah Kendal seperti apa dan bagaimana memastikan kualitas tetap sama meskipun jumlah SPPG itu terus bertambah? Ya Mas, jadi di masing-masing dapur itu kan ada standarisasi dan basicnya adalah basic sesuai dengan kecamatan. Artinya pendekatannya adalah karena pendekatannya yang diterima yang lebih mudah adalah anak-anak sekolah, dan tentunya penyebarannya kan dari mulai ujung atas sampai ujung bawah itu kan diharapkan itu kan merata, dan standarisasinya adalah jaraknya adalah tidak lebih dari 1 kilometer kalau salah maksudnya. Nah itu radius ininya, distribusi yang ada di situ itu. Nah kalau pokoknya radiusnya itu tidak lebih dari 1 sampai 1,5 kilometer yang ada seperti itu. Nah harapannya dengan pendekatan seperti itu, nah ini penyebaran SPPG atau penyebaran program makan bergizi gratis ini bisa dinikmati atau bisa dirasakan oleh semua anak tanpa memandang topografi yang ada. Gitu. Misalnya kalau Kendal ini ada topografi daerah atas, daerah Sukorejo, Plantungan, Pageruyung, kemudian ada Patean, kemudian kalau di daerah double 3 itu ada Singorojo, Muja, Limbangan gitu. Nah, terus yang di bagian bawah daerah pesisir itu ada dari mulai Kaliwungu, kemudian Kendal, kemudian ada Patebon, kemudian ada Kangkung, Cepiring, misalnya gitu, dan seterusnya. Nah, itu jadi harapannya ini semuanya bisa terpenuhi program ini di semua sisi. Makanya pendekatannya adalah pendekatan dapur ini harus radius yang ada itu adalah 1 sampai 1,5 kilometer dari sekolah yang akan di sebagai penerima manfaat tersebut. Nah, itu dah. Dengan pendekatan itu ya otomatis ya hari ini hampir semua sekolah sudah terpenuhi. Meskipun ada beberapa laporan memang ke Komisi D kemarin ada beberapa yang belum. Tapi ini mungkin hanya 1, 2, 3 menunggu SPPG yang terdekat yang beroperasi gitu. Nah, dan selain anak-anak sekolah kan juga pesantren ini juga sama, BKW ini juga pesantren ini sudah hampir semuanya juga menerima. Nah, jadi sekali lagi bahwa karena program ini itu cakupannya cukup luas sekali ya, dari mulai anak PAUD atau TK sampai SMA dan sederajatnya, dan tidak itu aja ada pesantren yang juga
harus dilayani dan masih ada ditambah B3 juga gitu ya. Nah, maka memang pendekatan yang dipola dari pusat ini adalah pendekatan pola yang strategis ya, terhadap penyebaran yang ada ini. Bahkan kemarin diinformasikan hitungan awal itu dapur di Kendal itu jumlahnya di plotting hanya 95 dapur. Nah sekarang membengkak. Sudah diinformasikan Mas Doni ada 140 gitu, 140 yang sudah mengurus SLHS. Jadi secara jumlah ini sebenarnya kan belum bisa mengcover. Kalau kemarin ideal yang disampaikan dari rapat evaluasi itu masing dapur itu mengcover antara sekitar 2.000. Ya 2.500 2000 awal-awal itu sampai bahkan ada 3.000 4.000 gitu Mas. Sapi itu awal-awal. Tapi sekarang ini sudah ya 2.000 1.500. Karena banyak dapur. Ya, karena memang ini. Jadi harapannya semakin banyak dapur itu mengolah atau mendistribusi penerimaan manfaatan semakin kecil harapannya ya dari sisi resiko masakan yang disampaikan, kemudian pola mutunya itu lebih dikejar gitu. Mutunya lebih dikejar dan kejadian yang luar biasa itu harapannya tidak terulang kembali nah, gitu. Nah, itu Mas. Kualitas Mas, bukan kuantitas. Iya. Kamu harus kualitasnya ya. Karena saya sampaikan kualitas dengan kualitas. Program pemerintah, tapi pelaksananya adalah program swasta. Jadi yang harus diyakinkan kepada masyarakat kita bahwa program ini bukan program untuk golek bati, untuk mencari keuntungan gitu loh. Ya, jadi kalau program ini ada program untuk makan bibit gasis untuk anak-anak generasi kita, maka ya harusnya idealnya adalah kita jangan ngomong keuntungan, gitu, jangan ngomong keuntungan, tapi memang pelayanan gitu maksudnya bahasanya gitu. Cuma karena ini kerjasama dengan pihak ketiga, maka proses pengawalan, proses pengawasan, proses informasi, ya, sinergisitas antara pusat daerah dan seluruh stakeholder yang ada, nah ini harus saling menopang. Nah ini insya Allah ini akan menjadi ideal dan yang menjadi tujuan dari program ini bisa tercapai. Gitu Mas. Oke baik. Mas Anies itu penasaran sih selama melakukan pengawasan itu apakah masih ditemukan beberapa hal yang perlu diperbaiki Mas? Oh ya. Jadi terkait dengan pengawasan tentunya ada saja nih Mas. Jadi karena di awal kita pengajuan SLHS itu memang kita sudah melaksanakan IKL dulu Mas. Kemudian dan pengambilan sampel di mana waktu kita datang ke dapur kita akan melihat disesuaikan dengan checklist IKL SPPG tersebut. Jadi nilainya itu harus di atas 80%. Ya, jadi kita mulai melihat mulai dari barang itu datang, kemudian penimbangan, kemudian terkait dengan fasilitas cuci tangan, kemudian penyimpanan, ada gudang besar, gudang kering, kemudian terkait dengan tempat cuci bahan makanan, entah itu bahan mentah dan sayur dan daging juga harus dipisah. Kemudian terkait dengan dapur tersebut bagaimana besar kecilnya luasan dari dapur, kemudian terkait dengan ventilasi, kemudian setelah itu untuk di zona pemorsian seperti apa, karena pemorsian tersebut harus sudah steril, jadi makanan sudah diproses dengan baik, kemudian diporsi, kemudian sudah disesuaikan, kemudian sampai ke proses distribusi. Nah itu proses-proses tersebut memang harus lolos IKL Mas. Jadi walaupun kemarin itu ada 1-2 Mas, jadi yang terkait dengan ketidaksesuaian dan sedikit minim sekali yang mayor, yang banyak adalah yang minor-minor. Jadi kami berikan informasi atau pemahaman untuk segera diperbaiki. Jadi sebelum kita mengeluarkan SLHS kita harus ada before after-nya. Jadi before sebelum kita rekomendasinya seperti apa, kemudian setelah itu difoto lagi sudah perbaikan seperti apa. Nah, kemudian setelah IKL itu terpenuhi, kemudian di waktu yang sama kita mengambil sampel, sampel makanan dan sampel air. Di situ juga tidak semuanya lolos Mas. Jadi ada juga kemarin itu
mungkin waktunya mepet atau kurang persiapan atau bagaimana dalam memasak daging ayam itu kematangannya kurang. Nah, kemudian di laboratorium itu hasilnya positif bakteri Mas. Jadi setelah itu harus mengulang lagi. Ya, jadi untuk proses memasak ini juga tantangannya sangat besar ya. Jadi apalagi dengan pemorsian yang sebegitu banyak, jadi harus diperhatikan. Oke. Kemudian terkait dengan apa tadi Mas? Terkait dengan yang sudah kita lakukan di dapur, bahwa terkait dengan fungsi dari dinas kesehatan terkait dengan pembinaan adalah kita juga tadi membina atau melatih ya. Jadi untuk para relawan, penyebutnya kan relawan ya Mas, karyawan dari SPPK tersebut, kita harus latih dulu Mas. Kita harus latih biar tidak terjadi kesalahan yang mendasar, karena terkait dengan personal higienis sanitasi dari relawan tersebut itu juga yang namanya orang ya Mas, harus selalu dieleke bahasa Jawanya. Lah itu memang harus diperhatikan ya. Kemudian kita juga memperbaiki selalu terkait dengan menu atau gizi. Nah, ada laporan-laporan yang masuk ke kami itu kami diskusikan dengan programmer yang ada di gizi, bahwa gizi tersebut apakah memenuhi atau tidak. Oke, jadi biar tidak menjadi apa ya Mas, kayak di bola liar yang ada di masyarakat. Dan itu kan kita sudah membangun image dari MBG ini berkualitas bagus, tapi kan mungkin ada yang 1-2 SPPK yang pas ngepasi yang mungkin dari menu atau mungkin dari porsi yang kurang sesuai lah. Kadang-kadang tadi yang disampaikan Pak Ari bahwa sekarang itu dunianya medsos, gampang sekali orang itu mengunggah atau kalau yang tidak sesuai. Okay. Kemudian terkait dengan monitoring dan evaluasi tadi Mas, kalau memang ada temuan-temuan itu kami minta tolong dari Puskesmas bahwa terkait dengan pengawasan dan pembinaan ada 2 bulanan dan ada 6 bulanan. Okay. Jadi kalau perlu adanya perbaikan dari dapur memang kita lakukan kalau itu memang belum terstandarisasi sesuai dengan ketentuan untuk mengeluarkan SLHS. Makanya ada foto before after ya Mas ya? Iya, yang kemarin dikirim itu. Ya, mungkin Mas Abi juga info dari kami seperti itu ya Mas, jadi kami tidak tebang pilih, kami terstandar disesuaikan dengan apa yang menjadi aturan dari Kemenkes. Ya, itu jangan-jangan yang masaknya kurang matang dikiranya ini Mas, penjumrar Mas. Jadi jangan disamaratakan ya, jadi harus matang kalau masakan yang ini. Terus jadi sebagai ketua komisi ini terkait dengan sinergi antara DPRD dan pemerintah kabupaten dalam mengawal pelaksanaan UNIK itu seperti apa, dan koordinasi lintas OPD itu apakah sudah berjalan dengan baik juga Mas? Iya Mas, jadi ini terkait dengan sinergi lintas OPD dan apa tadi Mas? Antara sinergi DPRD dengan pemerintah Kabupaten Kendal dalam pelaksanaan MBG ini. Oh iya. Mengawal. Ya, jadi hari ini Mas, ada yang namanya Satgas MBG, yang dimana ketua Satgasnya itu adalah Pak Sekda, yang di bawahnya itu ada OPD-OPD yang hari ini bersinggungan atau bersentuhan langsung terkait dengan program MBG. Jadi hari ini terkait dengan kolaborasi antar lintas OPD, saya lihat hari ini alhamdulillah berjalan karena ada yang namanya tadi pengawas. Cuman memang hari ini kita lihat ini Mas Joni, kelihatannya yang jalan cuma dinas saja ini, yang ngawasi ini kelihatannya hari ini itu Satgasnya itu hari ini kelihatannya hanya dari Dinkes saja yang sering Beda-bedaan kemana ini? Ini loh, ini jadi yang hari ini kelihatannya ini terus ngecek ini teman-teman dari Dinkes, walaupun di situ ya ada dinas-dinas lain,
kayak dinas pendidikan juga ada di situ, dinas DP2 KPP2PA juga ada di situ ya Mas, yang dimana mereka juga punya tanggung jawab untuk mengawasi juga, karena apa namanya penerimanya itu kan ya itu tadi tidak sampai tadi yang di DP2KB itu ya yang balita-balita, lansia, yang di distrik itu yang dari murid-murid sekolah. Jadi kalau kita lihat hari ini memang koordinasi lintas OPD-nya sudah jalan. Cuman, nah satgasnya ini yang kelihatannya apa namanya berjalannya ini yang apa masih kurang kencang nih. Karena kemarin ada rapat satgas MBG ya evaluasinya memang hari ini masih banyak apa yang harus menerima. Yang ada B3 itu banyak yang belum menerima. Masih ada juga sekolahan-sekolahan itu yang malah secara apa lokasi dan secara kondisinya, kondisi mungkin perekonomian masyarakatnya itu yang memang harus benar-benar tersentuh dulu ini Mas. Nah, contoh daerah-daerah yang tertinggal daerah-daerah pelosok lah yang dari Kendal, daerah Singorojo bagian atas lah ini yang hari ini kita menuntut juga dari Satgas ini ya benar-benar menyampaikan bahwa ini loh masih ada sekolahan yang belum dapat. Nah, masih ada sekolahan yang hari ini belum dapat MBG dikarenakan memang penyebaran, titik penyebarannya ini kelihatannya kurang merata. Kebanyakan itu tadi, mereka mencari titik-titiknya itu yang gampang. Karena tadi harus ada ini minimal apa ini setengah jam ini harus sampai ini kan kalau daerah atas kan nggak mungkin Mas. Nah itu tadi makanya ini harus butuh yang namanya kolaborasi lintas sektor, butuh apa difikirkan bersama ya supaya hari ini masyarakat ataupun murid-murid sekolah itu yang ada di pelosok-pelosok Kendal itu hari ini bisa dipastikan menerima apa, program MBG itu Mas Abi. Oke baik. Kalau dari Pak Ari nih Pak, sebagai anggota Dewan juga kan, bagaimana menindaklanjuti aspirasi masyarakat terkait MBG? Mungkin kan masih banyak orang awam yang belum tahu ya ketika ini salah ini mesti mungkin udah ada ya petunjuknya ini harus Pak Rosin, tapi kan masih banyak orang yang kan komplainnya itu ke pemerintah gitu lah, dan mungkin dalam hal ini juga DPRD yang punya konstituen gitu. Iya, jadi kami menerima. Jadi kemarin di setiap agenda ketemu kita, seperti contoh ini kegiatan reses atau kegiatan yang lain yang kita ketemu dengan teman-teman konstituen, ya kami menerima semua masukan saran gitu. Ya pada saat kami mencoba mengedukasi agar lebih gercep, lebih puas gitu, kita sampaikan ke link-link yang ada di teman-teman yang di Korwil MBG misalnya gitu untuk segera ditindaklanjuti. Tapi kadang-kadang kan masyarakat kita itu apa ya, mungkin tidak percaya atau mungkin tidak familiar atau mungkin ya apa ya tidak tahu gitu, misalnya bahasa yang paling gampang ya dengan jenengan aja Pak. Kita dianggap sebagai wakil rakyatnya ya kita terima gitu, kita terima ya, sampaikan, dan kami mohon juga pembuatan pelaporannya ada lembaran-lembaran yang komplit, tidak sekedar dikirim gambar saja. Karena pernah aja Pak ini pripun ini, Pak ini gimana ini kok menulis seperti ini, tapi kita kan nggak bisa ngapa-ngapain kalau dilaporkan seperti itu karena sang suplai siapa, alamatnya di mana. Nah itu, nah, pada saat seperti itu kita kembalikan lagi dan kita sampaikan tolong dikompleti itu, sehingga biar kita bisa menindaklanjuti. Karena dengan kita sudah mengadakan rapat dengan pendapat dengan mitra kami di UPD, karena hari ini ada dinas kesehatan, dinas pendidikan, nah itu yang menjadi mitra-mitra kami yang bersinggungan khusus yang terkait dengan dengan penerimaan manfaat. Untuk yang B3 mungkin masih ada DP2KB, B2PA misalnya kan gitu, yang dinas-dinas yang hari ini menjadi singgungan dengan kita. Nah, maka kita kemarin juga mengundang Korwil BGN. Ya, tujuannya adalah kita menyampaikan nih dari masyarakat itu ada suara-suara seperti ini. Nah, tolong di Korwil BGN juga menggunakan pola medsos untuk mengimbangi apa? Mengimbangi keluhan-keluhan yang ada ini, sehingga masyarakat punya fungsi kontrol. Kemarin pada saat pas makanan kering, masing-masing SPG mengenai pada saat puasa itu kan, wah itu luar biasa. Itu penuh itu kayaknya. Masa ada 10.000 seperti ini, bla 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 macam-macam lah gitu. Kurmanya yang satu yang satu gitu. Jadi ini masalah cukup kritis sekali kan. Nah, akhirnya di waktu rapat dengar pendapat itu kita sampaikan. Nah ini gimana caranya
masing-masing MPG kemudian mengkoordinasikan agar masing-masing SPPG itu punya tanggung jawab moral. Nah, sehingga akhirnya mereka diwajibkan untuk upload yang mereka kirim atau yang mereka berikan dan lain sebagainya. Nah, atau dikasih harga juga gitu Mas, sehingga ada ada fungsi check and control ya. Nah, jadi ada fungsi pengecekan gitu bahwa ini harganya betulkah seperti ini. Nah itu dan ini kan kemudian mereka juga membuat link aduan dan segala macam lain. Jadi apa yang menjadi masukan kita ini kemudian segera ditindaklanjuti. Bahkan kemudian mereka sudah mulai berani mengeluarkan SP karena ada beberapa SPPG yang memang double gitu ya. Dan tidak dipungkiri bahwa di belakang itu ada pemilik-pemilik yang notabene punya jabatan gitu kan. Ya. Kita kadang-kadang kena sasaran tapi punya idewan dan lain sebagainya. Ada terapian juga nih. Ada tidak semua dewan memiliki ikut cawe-cawe di posisi itu. Nah, tapi itu resiko gitu kan. Makanya agar ini bisa lebih fair, lebih adil ya kita minta itu dan ini sudah ditindaklanjuti dan kemudian bagi yang memang dikasih peringatan, ya dikasih pemberitahuan tetap ada proses pelanggaran ya udah mereka menggunakan SP. Nah, sampai kemudian yang terakhir dari BGN pusat kan posisinya kalau nggak ini ya mereka ditutup, disuspend. Termasuk hari ini mulai tahun ajaran baru ini belum semuanya ditransferi, semuanya belum transferi semua untuk itu. Mereka ada laporan-laporan dari tentunya Korwil ini juga akan dimanfaatkan sebagai fungsi kontrol yang ada itu. Nah ini mana yang dapur-dapur yang memang tidak layak gitu. Nah, dan mudah-mudahan ini akan terus bergulir seiring dengan perbaikan kualitas. Ya. Jadi program yang baik itu memang harus didukung oleh Sarpas dan manajemen yang baik juga gitu. Nah, maka dalam rangka ini kan memang butuh waktu untuk ini dan yang terpenting tadi saya sampaikan adalah proses pengawasannya ini Mas itu. Proses pengawasan itu harus diperkuat semua lini. Nah, karena ini program ini betul-betul sesuai dengan tujuan awal dalam rangka memberikan makan bergizi kepada generasi muda dari bangsa ini gitu. Gitu Mas. Oke, baik. Izin nambahin. Tadi terkait dengan peran masing-masing OPD ya Mas. Jadi hampir semuanya yang terlibat ini masuk OPD masuk ke SK Tim Percepatan Penyelenggaraan MPG ini. Jadi mungkin dari Dewan sendiri masuk ke jajaran pembina. Jadi mungkin kan dimungkinkan sinergisitas atau kolaborasi antara OPD walaupun sekarang karena yang dilihat dari Dinas Kesehatan karena izin ada di tempat kami, ya. Jadi mungkin itu kelihatan saya di Dinas Kesehatan. Akan tetapi tidak dipungkiri bahwa kami juga kalau ada masalah terkait dengan limbah kita koordinasi dengan DLH, kemudian terkait dengan sasaran itu juga kita kolaborasi dengan DP2KB, P2PA. Dan kemudian terkait dengan ketersediaan makanan Mas, mungkin kan dari dinas pangan atau dari kelautan. Nah itu kemarin dari Pak Sekda menginformasikan atau sebisa mungkin untuk anggota tim Satgas tersebut per bulan kita akan menyelenggarakan rapat. Jadi permasalahan-permasalahan sudah bisa diselesaikan. Mungkin dari masing-masing OPD ada permasalahan yang mungkin bisa diselesaikan dengan di OPD yang lain. Ya, jadi dari BGN juga kemarin hadir, banyak sekali permasalahan yang akhirnya ada jalan keluar setelah ada rapat per 3 bulanan tersebut. Jadi ini sudah 3 kali kita rapat. Turun Mas Adi. Ya, Mas Joni. Baik Mas. Ini kalau kita berbicara tadi dari MPG ya, pasti ada yang namanya itu standarnya dari MPG sendiri ya. Nah, apa saja sih yang harus ada dalam MPG Mas? Menu MPG atau standar kualitas ya, standar dari kualitas apa
menu yang harus memenuhi prinsip dari gizi seimbang itu sendiri dari MPG? Oke, kalau menu di masing-masing SPPG sudah ada ahli gizinya ya Mas, dan dari atas sudah ada juklis dari BGN. Tentunya tinggal nantinya bisa dilaksanakan dengan baik. Tentunya nilai-nilai gizi juga harus ditaati apa yang sudah menjadi juklis. Dari nilai dari karbohidratnya seberapa, kemudian semacam Mas, lemaknya berapa, karbohidrat berapa, dan lain sebagainya Mas. Jadi itu karena di situ sudah ada gizi terkait dengan menu, mungkin nanti tinggal disesuaikan dengan apa yang menjadi standar yang nantinya tinggal dilakukan oleh masing-masing SPPG. Oke. Berarti memang harus ada ini ya Mas ya. Unsurnya seperti karbo, kemudian protein, hewani, nabati kayak gitu ya. Dan kampanye kayak gitu. Iya. Oke. Nah, Mas Cici, kalau dengan bahan baku dari MPG sendiri itu seberapa penting sih kira-kira Mas Cici memandang penggunaan bahan pangan lokal yang berkualitas? Ya, jadi hari ini terkait dengan pengelolaan bahan pangan bekas lokal ya Mas ya, lokal ya. Jadi hari ini salah satu menu dari MPG itu kan terkait protein. Nah, protein ini kan bahan ini kan telur ya Mas ya. Protein itu bisa ayam bisa telur, dan hari ini kita ketahui bersama bahwa di Kendal itu kan potensi ayam sama potensi telurnya ini kan luar biasa. Nah, ini kan salah satu pemanfaatan bahan pangan lokal juga, karena Kendal itu kan salah satu produsen sentra telur. Nah, sentra telur, ternak. Selain itu juga terkait sayur. Nah, kita kan punya daerah-daerah atas yang hari ini petani-petani nanam sayur ya, ini yang hari ini harus kita berdayakan supaya bahan pangan lokal ini benar-benar bisa masuk ke MPG, sehingga paling tidak masyarakat yang ada di Kabupaten Kendal bisa merasakan dampak adanya MPG. Seperti itu Mas Abi. Baik, sebelum kita break ini terakhir Pak Ari, apakah ada evaluasi menu dilakukan secara berkala Pak? Oh, kalau menurut saya wajib Mas, wajib. Jadi artinya karena ini menyangkut sesuatu yang sangat penting, terutama terkait dengan kebijakan mutu, ya. Terus kemudian terkait dengan penilaian dari gizi yang tersampaikan oleh semua bermanfaat itu, maka yang terkait dengan evaluasi ya, ini menjadi penting. Makanya tadi harapan kita ya dinas-dinas yang terkait ya di masing-masing OPD, salah satunya dinas kesehatan yang tadi disampaikan, ini terus rutin gitu. Apapun yang terjadi kita nggak boleh bosan, ya. Kita nggak boleh bosan, atau bahkan meninggalkan satu poin aja nggak boleh. Karena yang kita jaga ini adalah masa depan anak-anak kita. Sekali mereka salah, ya salah. Sekali mereka dalam proses pemenuhannya itu ada tusi yang dilanggar, ya selesai. Kalau kita lihat hierarkisnya kan ideal ini maksudnya. Nah, maksud saya kalau ini berjalan dengan baik kan ideal gitu ya. Nah, di situ ada ahli gizi, di situ ada ahli akunting, nah, di situ ada kepala SPPG gitu. Selain relawan-relawan yang lain ya, ada juru masak, ada tukang bersih-bersih piring, ada tukang muntung-muntung itu pemorsian lah. Pemorsian itu. Artinya kan tusinya sebenarnya sudah dibuat sedemikian rupa ya. Sekarang tinggal implementasinya kan, otomatis implementasinya. Kalau implementasinya tidak dikontrol ya, namanya orang kerja kadang-kadang ledor gitu. Kadang-kadang pengennya sesuai dengan keinginan masing-masing gitu kan, orang kerja gitu Mas. Maka ini yang ngawasi, yang mengevaluasi harus terus rutin dilakukan secara berkala. Nah, dan hasil evaluasinya itulah yang akan menjadi raport ya, buat masing-masing SPPG dalam rangka untuk peningkatan pelayanan. Oke, baik. Oke, Sobat Sehat, kita break dulu ya, kita jeda, tetap simak terus di Obrolan Sehat bareng Dinkesda Kabupaten Kendal. Halo Sobat Sehat, balik lagi ya setelah jeda di Obrolan Sehat bareng Dinkesda Kabupaten Kendal.
kali ini kita akan membahas tentang potensi bahaya pangan itu sendiri ya. Nah, ini kira-kira itu potensi bahaya pangan itu seperti apa? Kira-kira berapa sih kalau dalam namanya keamanan pangan itu? Oke, terima kasih Mas Abi. Jadi terkait dengan potensi bahaya pangan yang arahnya nanti ke bisa mengakibatkan KLB atau keracunan ya Mas. Yang pertama adalah bahaya biologis Mas. Ya, jadi di situ kan ada bakteri, kemudian jamur, ada virus. Nah, dari itu semua bisa juga diakibatkan dari air bakunya atau air itu mengandung bakteri. Ya. Kemudian ada lagi terkait dengan bahan kimia. Ya. Yang kedua adalah bahan kimia. Bahan kimia itu juga ada dua Mas. Terkait dengan bahan kimia alami dan yang dari sintetis ya Mas. Kalau kimia tersebut kalau alami itu kan seperti ikan buntal itu Mas. Ya itu kan kalau tidak bisa mengolahnya dengan baik kan keracunan. Ada lagi mungkin dari gadung ya Mas. Ya kan walaupun sepele itu kan ya kalau dari dulu kan itu mengandung senyawa kimia yang alami. Kemudian ada yang jamur yang tumbuh yang liar itu juga bisa mengandung bahaya kimia yang alami. Kemudian kalau yang bahaya kimia yang sintetis kan sekarang banyak sekali bahan tambahan pangan yang melebihi kadar ya Mas, seperti pengawet, pengeras, pengenyal, kemudian pewarna, seperti formalin, borak contohnya ya Mas, kemudian metanil bilu, kemudian ada pewarna merah. Kalau dulu itu kan ada pewarna tekstil itu ya Mas ya, kalau zaman dulu sumbo ya Mas. Sekarang sudah tidak ada, jadi pewarna tekstil memang tidak boleh. Jadi yang sekarang itu kan sudah murah dalam kemasan botol kecil itu kan mungkin 2000 sudah ada pewarna yang resmi dari Balai POM yang kita digunakan yang sekarang ini banyak di pasaran gitu. Kemudian terkait dengan bahaya fisik Mas. Bahaya fisik itu kan terkadang, mohon maaf ya Mas ya, kalau makanan itu kan kadang kita waktu makan itu menjumpai ada rambut di situ ya Mas. Itu kan termasuk bahaya fisik yang ada di situ Mas. Apalagi sekarang orang itu nyari praktis Mas. Makanan kita jumpai seperti nasi kucing ya Mas. Itu kan banyak yang tidak pakai karet tapi pakai staples. Nah, kemudian yang pakai klip. Nah, itu kalau masuk ke makanan, bahaya itu termasuk bahaya fisik. Jadi tadi ada bahaya biologi, fisika, dan kimia yang seharusnya itu tidak ada di makanan Mas. Jadi ini seperti itu Mas Abi. Baik. Kalau menurut Mas Didi nih Mas, bagaimana pentingnya pengawasan terhadap bahan baku sebelum diolah? Nah ini Mas, ini penting Mas. Jadi potensi keracunan itu tidak hanya ketika proses memasak atau proses menyediakan bahan baku. Nah ini jadi terkait pengawasan bahan baku itu penting. Jadi bahan-bahan yang benar-benar bagus lah, kayak sayuran itu kan benar-benar yang sayuran fresh lah. Jangan sampai sayuran yang sudah mungkin beberapa hari sudah busuk lah. Itu yang nanti untuk bahan ya, itu nanti yang bisa menjadi pemicu keracunan. Nah, jadi terkait dengan pengawasan bahan baku ini menurut saya ini sangat-sangat penting sekali. Ya, karena ini proses awal penentuan bahan ini kan penting supaya nanti tidak terjadi potensi keracunan seperti itu Mas Abi. Kalau menurut Pak Ali, Pak, bagaimana meningkatkan kesadaran para penyedia makanan terhadap potensi bahaya pangan itu sendiri? Ya, jadi karena kita inginnya ini kan ada hukuman ya. Jadi dengan adanya program MPG ini kan sebenarnya dalam rangka membangun rantai distribusi, sehingga tidak hanya sekedar tersuplainya bahan baku yang lokal saja, tetapi juga ada kemandirian ekonomi di masing-masing supplier yang ada. Kan itu mata rantainya. Maka mereka harus dikasih pemahaman bahwa pada saat mereka mensuplai bahan baku yang baik,
otomatis mata rantai ekonominya juga akan berjalan, akan berlangsung secara terus menerus gitu, ada kesinambungan gitu. Tapi sebenarnya kalau mereka sembarangan nyuplainya asal mereka mensuplai saja, pada saat kemudian tidak sesuai dengan ketentuan, maka mereka otomatis akan menerima akibat cut, yang diberhentikan. Itu kan akhirnya sumber mata pencariannya pun juga akan hilang. Maka pemahaman terkait dengan bahan yang akan disuplai itu adalah karena yang akan kita jadikan untuk makanan bergizi, maka otomatis bahan yang disuplai pun juga harus dipastikan bahwa itu secara higienisnya, secara kesehatannya harus terkontrol gitu. Nah, jadi biar ya meskipun misalnya ada yang busuk-busuk sedikit, misalnya buah yang disuplai, oh ini sudah mulai ada busuk, ya itu sudah tidak layak, berarti dia tidak boleh harus disuplai. Atau mungkin telur yang disuplai sudah melewati masa proses penyimpanan gitu ya. Meskipun mungkin baru 1 hari 2 hari ya pokoknya nggak ada toleransi. Ya semuanya harus disuplai sesuai dengan standarisasi suplai bahan yang akan digunakan gitu. Nah, karena ini jaminannya adalah jaminan untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat bergizi gratis itu tersebut gitu. Dan sekali lagi kalau sudah dihubungkan dengan pendapatan kemandirian ekonomi, ya insya Allah pasti supplier akan berusaha agar penyuplainya sesuai dengan standarisasi. Tapi kalau tidak ada mereka tidak dikasih edukasi seperti itu, ya sudah mereka pasti akan sesuai dengan keinginannya mereka untuk mensuplai itu. Gitu, Mas. Oke. Terus kemudian ini kita berbicara tentang adanya kesetaraan Mas. Nah, itu apa sih yang harus dilakukan? Teman-teman Mas Abi, kami berharap dari Dinas Kesehatan dan semua mungkin stakeholder ya. Jadi jangan sampai Kendal mengalami KLB yang berlangsung. Ada sekali jadi kasus. Jadi dan kami berharap pertama dan terakhir ya jangan sampai terjadi lagi, dan itu pun nanti kalau memang seandainya semoga tidak terjadi, langkah berawal adalah segera hentikan makanan Mas. Kalau memang sudah ada informasi tersebut, kalau memang masih dikonsumsi harus dihentikan. Kemudian segera lapor kepada guru ataupun penanggung jawab atau PAC yang ada di sekolah. Kemudian membawa korban ke fasilitas kesehatan, tapi lebih baiknya adalah harus melapor dulu Mas. Jadi kejadian kemarin itu sebetulnya puskesmas sudah standby waktu dapat laporan. Walaupun itu yang jatuh korbannya berapa, tapi puskesmas sudah standby beserta ambulan, dan itu pun kemudian dicek sama Pak Sekda. Jadi kecepatan puskesmas datang di saat laporan datang itu berapa menit, ya, sampai dievaluasi seperti itu. Kemudian setelah melaporkan itu otomatis ngeling ke tempat kami Mas, melaporkan ke tempat kami Dinas Kesehatan. Setelah itu kami akan datang untuk inspeksi Mas. Kemudian bersama dengan laborat kita akan mengambil sampel yang ada di dapur dan yang ada di lokasi. Setelah itu kami mengamankan mungkin korban-korbannya. Kemudian setelah itu kami mendapatkan sampel, itu kami uji laboratorium Mas. Jadi untuk mendapatkan investigasi penyebab terjadinya keracunan seperti apa. Jadi makanya di dapur itu kami sesuai dengan juklis dari Kemenkes harus menyimpan makanan 2 kali 24 jam. Kalau itu masaknya sekali ya sekali, kalau masaknya 2 kali harus 2 kali sampel. Jadi dan di laborat Kabupaten Kendal yang sudah terakreditasi itu sudah dapat memeriksa hasil sampel tersebut. Jadi tidak perlu dikirim ke Semarang Mas. Jadi hasilnya bisa lebih cepat kita dapatkan. Jadi penyebab dari proses keracunan itu apa? Nanti kita buatkan berita acara, kita laporkan ke Korwil untuk bisa ditindaklanjuti. Mungkin seperti itu Mas.
Oke, Mas Didi, jika terjadi dugaan keracunan pangan, bagaimana DPRD itu memastikan penanganan berlangsung cepat, transparan, dan menjadi bahan evaluasi agar kejadian serupa tidak terulang? Iya, jadi ya ini semoga aja tidak terjadi ya Mas ya. Cuman terkait apa namanya prioritas pertama ya, ketika terjadi keracunan, prioritas pertama adalah keselamatan korban. Jadi melalui penanganan medis yang cepat, ya, yang tepat tadi seperti Mas Jun sampaikan ketika ada laporan itu berapa lama ini puskesmas langsung merespon terus langsung dibawa ke Vaskes itu berapa lama ini kan menjadi kunci. Ya, jadi prioritas pertama adalah keselamatan korban, ya, melalui penanganan medis yang cepat. Setelah itu dilakukan investigasi secara transparan untuk menemukan penyebabnya. Apa ini yang menjadi penyebab terjadi keracunan? Supaya apa? Supaya tidak terjadi lagi. Supaya tidak terjadi KLB. Karena ada dua orang keracunan itu sudah masuk KLB ya Mas. 2 orang aja loh Mas. 2 orang aja. Apalagi penerima MBG ini jumlahnya ini kalau ribuan. Kalau dalam satu dapur aja 2.000 ya, ini kalau ada lebih dari 2 ini sudah kelihatan sudah menyebabkan yang namanya KLB. Selanjutnya mengevaluasi seluruh prosedur ya, dan memastikan kejadian serupa tidak terulang. Jadi kami DPRD akan mengawal proses tersebut agar berjalan objektif, ya, akuntabel, dan kami akan meminta laporan juga Mas, meminta laporan resmi juga dari objek terkait. Hal ini berarti kan ini Dinkes ini, karena keracunan ini kan ranahnya kan di Dinkes, kami akan meminta laporan resmi, melakukan rapat evaluasi, kita akan cek ke lapangan apabila diperlukan, serta memastikan setiap rekomendasi perbaikan benar-benar dilaksanakan. Karena keselamatan masyarakat itu menjadi prioritas utama. Ini tadi loh, kayak tadi Mas ini bilang ini ada ayam yang dimasak ini ayamnya orang makan. Nah, karena rekomendasinya apa? Rekomendasi kudu masak meneh ya kudu di jago masak meneh aja sampai barang itu kok dimasak meneh lah, barang rusak dimasak lagi lah ini. Ya seperti itu Mas. Jadi poin pentingnya ketika terjadi keracunan yaitu tadi keselamatan korban ini yang paling penting. Gitu Mas Abi. Baik. Kemudian terakhir dari Pak Ari, apa pesan Bapak kepada masyarakat agar tidak ragu melaporkan apabila menemukan dugaan pelanggaran keamanan pangan, dan bagaimana DPRD itu memastikan setiap laporan masyarakat itu benar-benar ditindaklanjuti oleh instansi terkait? Ya, jadi kita seringkali memberikan edukasi kepada masyarakat. Jadi bahwa kenyamanan, keamanan dari program MBG ini itu adalah tanggung jawab kita bersama, termasuk warga masyarakat yang notabene mereka bisa saja mereka menjadi orang tua atau bisa juga mereka menjadi sivitas akademika yang ada di masing-masing sekolah yang ada di situ, gitu, yang bersentuhan langsung terhadap program itu. Maka pada saat terjadi sebuah penyimpangan atau gejala penyimpangan, jadi belum terjadi ada gejala misalnya gitu, nah ini kewajiban kita untuk segera melaporkan. Kita berkoordinasi kepada masing-masing yang ada. Kita sampaikan di SPBG terkait, atau kalau nggak gitu ya kita sampaikan kepada OPD yang terkait. Atau kalau mungkin lewat link-link yang ada, kalau sekarang musimnya sudah musim medsos misalnya gitu, nah gunakan link-link yang ada untuk bisa menempuh ini, bisa secepatnya bisa diterima, secepatnya bisa dilaporkan. Justru yang kita dorong gitu. Memang hari ini warga masyarakat kita itu ada kekhawatiran gitu. Ada kekhawatiran pada dia mengandung laporan nanti akan dicari, mungkin akan diintimidasi dari itu. Tapi apapun ala kuliah, keselamatan dari anak-anak kita, ya, keselamatan bagi penerima manfaat itu lebih penting. Ya. Jadi tadi yang disampaikan oleh Pak Didi, kalau kejadian keselamatan nomor 1. Makanya kalau lihat gejalanya itu sudah mulai nampak, nah, dan mulai berulang gitu, apalagi berulang gitu ya, nah itu ya, tugas kita tanpa harus menunggu lama, laporkan. Kalau memang nanti khawatir, ya sudah hubungi Bapak Ibu anggota Dewan yang ada di masing-masing dapil yang ada, sampaikan gitu. Tapi minta tolong penyampaiannya juga komplit gitu. Ya. Namanya tidak disampaikan tidak apa-apa, tapi komplainnya itu maksudnya jenis penyimpangannya karena apa? Nah, kan misalnya menu, misalnya disebut menu, atau penyimpangan misalnya cara masak, kita ngomong cara masak misalnya gitu. Nah, terus kemudian posisinya sing nyuplai siapa?
alatnya gimana gitu. Kita jadi jangan merasa takut gitu, karena hari ini kan kadang-kadang sudah justru yang dicari pelapornya gitu. Ini budaya yang sebenarnya tidak mendukung program itu justru yang akan menghancurkan program yang baik ini gitu. Jadi itu Mas Dapi, dan memastikan bahwa ini ditindaklanjuti berarti ya kita harus sering dari kami terutama Komisi D harus sering secara bertahap, secara berjenjang menjadwalkan waktu untuk RDP kepada pihak-pihak yang menjadi tanggung jawab pada stakeholder tersebut gitu. Ya, jadi nanti kita dari rapat dengan pendapat ini, evaluasi ini, kita akan bisa pastikan bahwa ada kendala, ada hal-hal yang bisa menjadi hambatan. Nah itu bisa kita sampaikan gitu. Kalau toh memang nanti butuh untuk dikoordinasikan dengan Satgas gitu, kan Pak Sekda, karena yang akan berdampak pada kejadian luar biasa, jadi berarti kita harus sampai segitu juga kita melakukan proses itu. Sampaikan bahwa dipastikan bahwa semua itu berjalan sesuai dengan tusi yang akan dilakukan di masing-masing pihak yang melaksanakan program ini gitu. Gitu mungkin Mas. Oke, baik. Yang terakhir ini closing statement ya. Dan sekaligus dari Mas Doni tantangan untuk depan Mas. Tantangannya terkait dengan dinas kesehatan dengan banyaknya SPPG ya Mas. Jadi pemenuhan atau pelaksanaan terkait dengan SOP yang dilakukan di masing-masing OPD, di masing-masing SPPG itu harus selalu ditaati. Kemudian terkait dengan pembelian bahan makanan, sudah dibahas sama Pak Ari. Kalau itu memang bahan tidak bagus, tolong tidak diolah. Bagaimanapun bahan yang sudah jelek itu mau diolah bagaimanapun hasilnya akan jelek. Apalagi kalau makanan-makanan tersebut dikonsumsi tanpa pengolahan, Mas. Karena sekarang menjumpai ada salad yang dikasih mayones sama itu kan tanpa pengolahan gitu. Kalau itu bahannya tidak bagus, alangkah mengerikannya gitu untuk untuk penerima manfaat gitu. Jadi terkait dengan keamanan pangan gitu juga harus dijaga dengan baik, terkait dengan untuk tidak menimbulkan adanya terjadinya KLB. Itu yang aman yang kita harapkan dari masing-masing SPPG dengan memenuhi standar yang sudah ditentukan oleh BPD. Terkait dengan closing statement dari kami Dinas Kesehatan bahwa keberhasilan program MPK ini tidak hanya diukur dari jumlah makanan yang tersalurkan, akan tetapi juga sejauh mana program ini dapat dilaksanakan dengan aman, kemudian tertib dan memberikan manfaat kepada penerima manfaat. Terima kasih. Dari Mas Siti, statement Ya. hari ini. Jadi keberhasilan program MPG bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah. Nah, ini adalah tanggung jawab kita semua, orang tua, sekolah, tenaga kesehatan, penyedia makanan, dunia usaha, media hingga masyarakat harus memiliki peran penting dalam menjaga kualitas dan keamanan pangan. Dengan kolaborasi yang kuat, saya yakin program MPG ini ke depan bisa semakin baik lagi. Program makanan bergizi gratis yang berkualitas, aman dan berkelanjutan. Ya, jadi mari kita jadikan setiap piring yang tersaji sebagai wujud kepedulian kepada generasi penerus bangsa. Karena anak-anak yang sehat hari ini adalah fondasi Indonesia yang maju di masa depan. Bersama kita kawal, kita sukseskan demi Kendal yang semakin maju, Kendal handal, berkelanjutan dan menuju generasi Indonesia Emas 2045. Itu saja Mas Abi. Dari Pak Ari. Di program makan bergizi gratis merupakan investasi besar buat masa depan bangsa, karena yang menerima manfaat adalah anak-anak kader penerus bangsa kita gitu. Maka mari kita bersama-sama meyakini bahwa program ini adalah program yang benar, program yang bisa
membuat sukses menuju Indonesia Emas 2045. Jadi kita sampingkan, kita hilangkan rasa cemas, rasa was-was gitu. Yang hari ini harus kita kawal, kita kontrol adalah proses. Ya. Jadi kalau hari ini sudah mulai marak menyampaikan bahwa ini harus dibubarkan, harus dihentikan, kita belum tahu gitu. Karena program ini baru berjalan 1 tahun gitu. Ya. Karena program ini adalah program jangka panjang. Artinya program ini sebenarnya ideal dalam rangka membangun kesehatan dari generasi anak-anak bangsa ini. Nah, maka tugas kita adalah memastikan bahwa proses itu harus sesuai dengan tupoksinya, sesuai dengan persyaratan yang diinginkan. Insya Allah kalau program ini sesuai dengan tusinya, sesuai dengan persyaratan yang sudah disyaratkan, maka program ini akan berjalan dengan baik. Kita sebagai warga masyarakat, mari kita kuatkan ya, sisi pengawasan kita ya, agar program ini jadi bisa berjalan sesuai dengan apa yang dipersyaratkan. Gitu Mas. Oke, baik. Terima kasih atas ketiga narasumber kita, Mas Doni dari Dinkes, Mas Yudi, Ketua Komisi D, dan Pak Ali, Wakil Ketua Komisi D DPRD Kabupaten Kendal. Terima kasih juga buat Sobat Sehat yang telah menyimak podcast ini. Sampai jumpa di podcast episode berikutnya. Tetap jaga keamanan pangan, karena makanan yang bergizi harus selalu aman untuk dikonsumsi. Cukup sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.